Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Syabaniah. Nomor induk mahasiswa 2005086011, semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Samarinda. Dan yang terhormat, Ibu Nina Pinahari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian sitasi. Jadi, sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip oleh sebuah dokumen, dan di setiap daftar pustaka tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip yang secara khusus mengkaji pengarang dan juga karya-karya lainnya. Dan adapun kesimpulan berdasarkan pernyataan para ahli bahwa sitasi benar-benar dibutuhkan dalam menghasilkan suatu karya tulis. Karena apa? Karena dapat membantu argumen peneliti melalui teori yang terkait dengan literatur dan membantu pembaca untuk membedakan antara ide tersebut, dan juga menjadi bagian dari kajian bibliometrika dan yang dikaji oleh dokumen yang disitir dengan dokumen yang menyitir pada sebuah karya ilmiah, teman-teman. Lalu aspek yang dikaji dalam analisis sitiran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peneliti ataupun penulis yang bersangkutan. Nah, selain pengertian dari sitasi, ada juga teknik penulisan sitasi. Pada dasarnya tuh ada dua teknik ya. Yang pertama adalah catatan langsung atau catatan perut. Ini tuh ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahasan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbitan, dan juga halaman. Dan untuk artikel jurnal sendiri, artikel media massa ataupun makalah itu tidak perlu dicantumkan nomor halaman tersebut. Dan yang kedua itu teknik catatan kaki atau footnotes. Nah, dan juga catatan akhir atau endnotes. Footnotes dan endnotes ini tuh ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Terus ada 18 catatan kaki footnotes ya. Yang pertama diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan di dalam catatan kaki adalah nama pengarang, itu tidak dibalik ya susunannya, lalu judul penerbit, kota, tahun, dan juga halaman. Dan untuk sumber berupa makalah atau artikel ataupun jurnal ataupun media massa tidak perlu menuliskan nomor halaman tersebut. Nah, dan yang selanjutnya adalah macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Konten kutipan dapat bervariasi ya, tergantung pada jenis sumber yang digunakan, seperti yang mencakup tuh buku, judul buku, penerbit, tanggal penerbitan, nomor halaman, dan nomor buku standar internasional atau ISBN. Dan yang kedua tuh ada jurnal, penulis judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, dan juga nomor halaman. Yang ketiga ada koran, penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan ya, tapi tanggal dan juga tanggal publikasi. Yang keempat tuh ada situs web, penulis, judul artikel, dan juga publikasi, lalu URL, tanggal ketika situs tersebut diakses, Digital Object Identifier atau DOI, dan juga yang terakhir adalah sajak, garis miring, spasi. Biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah ya, dan juga dari sebuah puisi. Dan kutipan tanda kurung ini biasanya menyertakan nomor baris. Nah, yang selanjutnya nih mengenai sitasi yang juga menyertakan pengidentifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis karya referensi tertentu. Yang pertama adalah nomor buku standar internasional atau ISBN. Ini digunakan untuk dikutipan buku ya. Dan yang kedua adalah serial item dan contribution identifier atau CC yang digunakan untuk volume tertentu, artikel jurnal ataupun bagian lain dari suatu majalah. Yang ketiga adalah digital object identifier atau DOI, digunakan untuk dokumen dan juga sumber elektronik. Yang keempat ada PubMed Identifier atau PMID, digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis. Nah, kalian tahu nggak apa alasan utama pentingnya sitasi? Jadi alasannya tuh karena sitasi memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian atau
karya orang lain dan untuk menghindari tindakan plagiat yang berguna bagi seseorang. Nah, terus ini juga berguna untuk pembaca yang membaca tulisan kita untuk menemukan informasi yang lebih mengenai kalimat, fakta, pernyataan, dan juga ide yang kita tuliskan, dan dari mana hal tersebut berasal, dan dapat menunjukkan berapa banyak referensi atau pustaka yang telah kita baca. Menentukan ide penelitian yang kita lakukan dapat menentukan secara independen apakah referensi ini mendukung argumen penulis yang ia klaim, dan juga membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah dipergunakan oleh penulis. Oke, dan yang selanjutnya adalah 10 gaya format pemakaian sitasi. Yang pertama adalah APA atau American Psychological Association. Nah, gaya APA ini diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya digunakan dalam psikologi dan juga ilmu sosial. Dan gaya kutipan APA sendiri menggunakan sistem tanggal dan juga kutipan-kutipan kurung. Yang kedua adalah MLA atau Modern Language Association Style. Nah, gaya MLA ini sangat populer dalam studi bahasa dan sastra ya teman-teman, karena MLA menggunakan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Dan yang ketiga ada Chicago Style atau gaya yang mempunyai 2 variasi. Yang pertama ada mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir, dan yang kedua adalah menggunakan kutipan tanggal penulis dan juga dalam kurung dalam teks. Dan yang keempat ada American Medical Association Style. Nah, gaya AMA ini sering digunakan dalam ilmu kedokteran dan menggunakan sistem numerik ya teman-teman. Lalu penomorannya pun dalam teks ini diatur dalam superscript dengan nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Dan yang kelima adalah IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang merupakan gaya kutipan yang sering digunakan dalam studi teknis seperti IT dan juga teknik listrik. Nah, ini memiliki pedoman untuk jenis sumber tertentu, yaitu menggunakan sistem nomor. Dan yang selanjutnya ada ke-6, Harvard Style. Nah, gaya rujukan Harvard ini sering digunakan dalam bidang ekonomi nih teman-teman, dan tidak ada panduan gaya yang resmi. Seperti gaya apa, gaya Harvard ini didasarkan pada sistem penulis tanggal. Yang ketujuh ada Turabian, yang Turabian ini dikembangkan berdasarkan gaya Chicago. Ini secara khusus dirancang untuk siswa yang menulis makalah penelitian ya. Dan yang kedelapan adalah Vancouver Style. Gaya Vancouver sebagian besar ini digunakan dalam disiplin ilmu kedokteran dengan sistem numerik. Nah, dalam teks tersebut sumbernya ini ditujukan oleh angka dan detail sumber lengkap itu muncul di sebelah nomor itu dalam daftar referensi. Dan yang kesembilan adalah ACS atau American Chemical Society Style. Nah, ini memiliki 3 variasi untuk kutipan dalam teks yang biasanya dipakai dalam kimia. Dan yang terakhir adalah APSA atau American Political Science Review. Ini terutama digunakan dalam ilmu politik dengan aturan khusus untuk dokumen dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, APSA ini menggunakan sistem tanggal penulis ya teman-teman. Bagaimana dari 10 format pemakaian citasi tersebut, teman-teman sudah bisa memahami dan juga menguasai hal tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk dipahami? Pentingnya kita mempelajari materi citasi ya, karena materi citasi ini dapat membantu kita lebih mudah memahami mengenai format pemakaian, pengertiannya, dan juga berbagai macam tentang citasi lainnya ya. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini, dan jangan lupa pantengin terus channel YouTube ini dengan like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan materi